Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, sehingga di kesempatan pagi yang berbahagia kali ini kita bisa kembali dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menerima amal ibadah yang telah kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat serta umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah salat subuh Bapak Ibu yang semoga diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali insyaallah kita akan membaca hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan hati. Dan pada pagi hari ini tema kita adalah mengobati kegelisahan hati. Apa temanya? Mengobati kegelisahan hati. Ada sebuah hadis an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibnu Mas'ud. Siapa namanya? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma asaba ahadan qattu hammun wala haznun faqala. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapapun yang menderita kesedihan atau kegelisahan atau kegalauan, siapa yang gelisah, sedih, galau, gundah, ya, lalu dia membaca doa berikut ini, ya. Apa doanya? Allahumma inni abduk wabnu abdik wabnu amatik nasiyati biyadik qadin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk sammaitu as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabin 'indak أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Sampun hafal doanya? Panjang banget Ustaz. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, siapapun yang menderita kesedihan lalu membaca doa yang tadi kita baca, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Illa azhaballahu hammahu wa huznahu.
pasti Allah akan hilangkan kesedihan dan kegelisahan dia. Wa abdalahu makanahu farjan, dan Allah akan ganti kesulitannya, Allah akan ganti kesedihannya dengan kebahagiaan. Ya. Siapa yang sedih, gelisah, galau, lalu dia baca doa tadi, Allah Azza wa Jalla bukan hanya menghilangkan kesedihannya, tapi Allah akan ganti dengan kebahagiaan. Para sahabat yang mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut, mereka bertanya, faqila ya Rasulullah ala nata'allamuha, wahai Rasul, apakah sebaiknya kami mempelajari doa tersebut? Apakah kami harus mempelajari doa itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, bala, yanbaghi liman sami'aha an yata'allamaha. Tentu siapapun yang mendengar doa itu, dia harus atau hendaklah dia untuk mempelajari doa tersebut. Hadis riwayat Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban, Imam Ibnu Qayyim, Al-Alam, Allama Al-San'ani, dan Syekh Al-Albani. Adapun Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan di sini hasan. Ya. Panjenengan tadi dengar doanya? Dengar? Ya. Kata Rasul apa? Siapa yang mendengar doa itu, maka harus mempelajari doa tersebut. Ya. Siap? Sampai jam berapa berarti ini? Doanya panjang banget. Ya, mudah-mudahan waktunya mencukupi insyaallah ya. Ya. Kita akan mempelajari doa itu insyaallah sedikit demi sedikit. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang sedih, gelisah, galau, lalu dia membaca doa, Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik. Ya Allah, aku adalah hambamu, anak dari hambamu. Ya. Apa kata Rasul? Aku adalah hambamu, anak dari hambamu. Ya. Jadi orang tua kita itu adalah hamba. Kakek dan nenek kita pun juga hamba. Ya. Buyut kita hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi Adam alaihi salam itu semuanya adalah hambanya Allah Azza wa Jalla. Apa artinya? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengawali doanya dengan mengatakan bahwa kita ini adalah hamba. Artinya adalah di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan akan status kita yang sebenarnya. Setinggi apapun strata sosial kita di dunia, setinggi apapun jabatan kita di dunia, sebanyak apapun karyawan yang kita miliki, itu status kita adalah sejatinya seorang hamba. Yang namanya hamba berarti harus manut sama majikannya. Dan majikan kita siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwa kita itu adalah seorang hamba yang harus manut dengan Allah Azza wa Jalla. Pertanyaannya, apakah semua hamba yang ada di muka bumi ini semuanya sudah manut sama Allah? Sudah manut sama Allah semuanya? Belum. Ya. Ketika terdengar suara azan subuh, as-salatu khairum minan naum, ya. Bangun apa makin tidur? Ya? Bangun apa makin tidur? Ya. Ketika terdengar suara azan, tiba-tiba hawa kok menjadi semakin dingin, ya. Tidur semakin selimut kelihatan semakin tebel, ya, empuknya. Tidak semua hamba yang ada di muka bumi itu manut sama Allah Azza wa Jalla. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan bahwa kita adalah hambanya Allah.
Orang tua kita adalah hambanya Allah. Nenek buyut kita adalah hambanya Allah Azza wa Jalla. Dan seorang hamba itu harusnya manut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan sesuatu di dalam Al-Quran, maka kita sami'na wa ata'na. Kita taati dan kita dengar perintah Allah Azza wa Jalla. Ini awal doa di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa kita adalah hambanya Allah Azza wa Jalla. Nasiyati biyadik. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan doanya, ubun-ubun kita itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Ubun-ubun kita di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya ubun-ubun kita di tangan Allah Azza wa Jalla? Maksudnya adalah nasib kita itu yang menentukan adalah siapa? Allah Azza wa Jalla. Kita mau nanti masuk surga atau masuk neraka itu terserah, yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di dunia ini menjadi orang kaya ataupun orang miskin, itu yang menentukan siapa? Allah Azza wa Jalla. Yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha. Adapun hasil itu yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang banyak dilupakan oleh banyak orang. Ya. Tidak sedikit orang itu dia lupa, ya, bahwa yang menentukan dari usaha dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka dari sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita agar untuk memasrahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan doanya, madin fiyya hukmuk. Ketetapanmu ya Allah pasti akan terjadi. Alias kalau Allah sudah menetapkan sesuatu, tidak ada yang bisa menolak dan menghindari ketetapan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah Azza wa Jalla kalau menginginkan sesuatu itu tinggal bilang kun fayakun, maka jadilah. Sehingga kalau apa yang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan ada yang bisa menolaknya. Ya. Faman yudlil fala hadiyalah. Siapa yang sudah diberikan hidayah atau tidak dikaruniakan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, maka tidak akan bisa yang memberikan dia hidayah sekuat apapun. Contohnya siapa? Pamannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Talib. Ya, Allah nggak menghendaki Abu Talib masuk dalam ajaran Islam, masuk ke dalam agama Islam. Maka sekuat apapun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha agar pamannya masuk ke dalam agama Islam, tidak akan masuk ke dalam agama Islam, karena sudah ditetapkan oleh siapa? Allah Azza wa Jalla. Jadi ini lagi-lagi memberikan pelajaran kepada kita agar kita senantiasa pasrah kepada Allah. Serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang menentukan dan yang menakdirkan apa yang kita alami di dunia ini adalah siapa? Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan doanya, adlun fiyya qada'uk. Ya. Takdirmu ya Allah pasti adil. Takdirnya Allah pasti adil. Jadi apa yang Allah tetapkan kepada kita, apa yang Allah tentukan untuk kita, apa yang Allah takdirkan untuk kita, itu pasti semuanya adil. Ya. Takdir yang enak apa yang gak enak? Yang enak apa yang gak enak? Dua-duanya. Ya, dan rata-rata dari kita itu paling sulit kalau menerima takdir yang enak apa yang gak enak? Yang gak enak. Ya. Semua takdir Allah Azza wa Jalla itu adalah keadilannya, bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adil. Ya, ketika kita sehat, adil apa enggak? Takdir Allah atau bukan?
Takdir Allah. Adil? Adil. Kita sehat, teman kita sakit, Allah adil? Adil. Ya. Kita punya banyak rizki, teman kita diuji dengan rizki yang seret, Allah adil? Adil. Ya. Semua yang Allah Azza wa Jalla takdirkan kepada kita, itu adalah keadilan Allah Azza wa Jalla. Ya. Bisnis kita seret, itu adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bisnis kita lancar, itu adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ketika orang yang kita cintai lahir ke muka bumi ini, anak kita, ya, itu adalah takdir Allah Azza wa Jalla dan adil. Ketika orang yang kita cintai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah bentuk takdir Allah dan itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla pasti adil. Adlun fiyya qada'uk. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak au anzaltahu au 'allamtahu ahadan min khalqik. Ya Allah, ya, aku bertawasul kepadamu ya Allah dengan semua nama-namamu ya Allah, semua asmaul husna yang engkau miliki. Jadi Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di awal doa kita diajarkan untuk merendah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, aku ini adalah hambamu, nasibku di tanganmu, ketetapanmu pasti terjadi untukku ya Allah, dan itu pasti adil untukku ya Allah. Kita merendah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk bertawasul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita perhatikan, ini memberikan pelajaran kepada kita. Salah satu sebab terkabulnya doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla adalah pertama dengan kita merendah kepada Allah, kemudian yang kedua kita bertawasul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tawasul yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla adalah tawasul dengan asmaul husna. Makanya setiap pagi dan petang kita membaca zikir yang di situ terdapat banyak asmaul husna. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata. Ya Hayyu ya Qayyum, yang maha hidup, yang maha mengurusi makhluknya. Birahmatika astaghits, dengan rahmat ya Allah aku minta pertolongan kepadamu ya Allah. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki seluruh amalku ya Allah, perbaiki seluruh urusanku ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarafatain, dan jangan sampai engkau membuat aku bergantung kepada diriku sendiri ya Allah. Jadi mengawali dengan asmaul husna. Nah, di dalam doa ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as'aluka bikulli ismin huwa lak. Aku memohon kepadamu ya Allah dengan seluruh asmaul husna. Nah, cuma dua, seluruh asmaul husna. Sedikit apa banyak? Banyak. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan asmaul husna, nama-nama Allah Azza wa Jalla itu terbagi menjadi tiga. Terbagi menjadi berapa? Tiga. Yang pertama, Allamtahu ahadan min khalqi. Ya Allah, aku minta kepadamu, memohon kepadamu, dengan berdoa kepadamu dengan asmaul husna. Yang pertama adalah dengan asmaul husna yang engkau ajarkan kepada sebagian makhlukmu ya Allah. Ya, contohnya siapa? Para malaikat. Ya, contohnya para malaikat. Jadi Rasul Allah Azza wa Jalla mengajarkan asmaul husna kepada para malaikat, sebagian makhluknya. Dan itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Makanya kemudian yang kedua, au anzaltahu fi kitabik.
Aku memohon kepadamu ya Allah dengan asmaul husna yang engkau sebutkan di dalam Al-Quran. Ya, sedikit apa banyak? Asmaul husna di dalam Al-Quran sedikit apa banyak? Banyak sekali. Ya, bahkan saking banyaknya, ya, hampir setiap halaman di dalam Al-Quran itu pasti ada asmaul husna. Percaya apa tidak? Yakin? Berapa persen? Coba kalau panjenengan nggak percaya, ambil Quran, acak, terserah. Mau buka dari depan, tengah, belakang, terserah. Ya, ambil, buka, lalu di situ panjenengan cari asmaul husna, pasti ada. Minimal satu, lafaz Allah. Minimal satu. Dan ada para ulama mengatakan ada satu halaman itu sampai bisa 20 asmaul husna. Ya, termasuk yang tadi yang kita baca dalam surat Wallahul ladzi la ilaha illa wallahul alimul ghaibi wasyahadah. Ya, kemudian Wallahul ladzi la ilaha illa, astagfirullah saya lupa. Ya, yang tadi kita baca, pokoknya banyak asmaul husna. Ya. Jadi hampir setiap halaman di dalam Al-Qur'an itu pasti ada asmaul husna. Ya. Minimal berapa? Satu. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Awista'tsarta bihi fil ilmil ghaibi indak." Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah dengan asmaul husna yang engkau rahasiakan, yang tidak ada yang mengetahui kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada berapa macam asmaul husna yang disebutkan oleh Allah? Ada 3. Allah sebutkan kepada sebagian makhluknya, Allah sebutkan yang ada di dalam Al-Quran, dan ada nama-nama yang hanya mengetahuinya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dari sini memberikan pelajaran bahwa asmaul husna itu sedikit apa banyak? Sedikit apa banyak? Banyak. Oh, ternyata banyak ya, Tat. Saya kira cuma 99. Terus yang 99 itu gimana, Ustaz? Ya, yang 99 itu kata para ulama adalah asmaul husna yang memiliki keistimewaan kalau kita hafal, mentadaburi dan mengamalkannya dalam kehidupan kita. Jadi asmaul husna itu banyak sekali. Gak terbatas cuman hanya 99. Angka 99 itu, ya, kata para ulama menjelaskan bahwa itu adalah asmaul husna yang memiliki keistimewaan kalau kita hafal. Dan bukan cuma hafal tok, tapi kita mendalami maknanya, dan yang paling terpenting adalah mengamalkan dalam kehidupan kita. Itu dikatakan para ulama. Adapun asmaul husna itu banyak, ya, bukan hanya 99. Ya. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dalam berdoa, yang pertama adalah kita merendah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, kita bertawasul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah adab dalam berdoa. Jadi kalau kita doa itu ada adabnya. Kita minta sama Allah itu ada adabnya. Gak ujuk-ujuk minta, ya Allah, aku minta ini ya Allah, aku minta ini ya Allah. Ya, sekarang kita aja kalau mau pinjem, ya, mau ngutang aja, itu pasti ada basa-basinya. Betul apa enggak? Apa ujuk-ujuk kita nyamperin tetangga kita, tok-tok, Pak saya mau ngutang gitu? Enggak toh? Pasti ada basa-basinya. Gimana kabarnya, sehat? Masya Allah. Kayaknya kemarin saya lihat panjenengan lagi jalan kaki tinggi, Masya Allah. Pak saya boleh pinjem? Ujung-ujungnya minjem. Sama manusia aja, kita mau minjem, mau minta aja, ada etikanya, ada adabnya. Lah ini sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus pakai etika dan adab dalam berdoa. Supaya apa? Supaya permintaan kita dikabulkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara adab dalam berdoa adalah pertama kita merendah kepada Allah. Kasih muqaddimah dulu. Ya, kita rendahkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, ya, Engkau yang maha mengabulkan doa.
Hambamu ini lemah ya Allah. Lalu kita bertawasul kepada Allah, ya Allah, ya Razzaq, urzuqni, wahai maha pemberi rizki, berilah aku rizki ya Allah. Ya. Jadi doa supaya dikabulkan, yang pertama adalah rendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jangan lupa kita bertawasul dengan Asmaul Husna. Insyaallah dengan dua adab ini, maka peluang dikabulkan doa kita itu sangatlah besar. Dan itu yang ada dikandungkan dalam doa tersebut. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah merendahkan dirinya, kemudian mengajarkan kita untuk bertawasul, baru setelah itu kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Apa permintaan kita? An taj'alal Qur'ana rabi'a qalbi, ya Allah. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai penyejuk hati kami. Wa nura sadri, cahaya di dadaku. Wa jilaa huzni, penghilang kesedihanku. Wa dhahaba hammi, dan obat kegelisahanku. Jadi di sini dalam doa ini kita minta agar obat gelisah kita, Allah menjadikan obat untuk kegelisahan kita adalah apa? Al-Quran. Jadi kita minta kepada Allah Azza wa Jalla di dalam doa ini supaya hiburan kita kalau kita lagi gelisah adalah Al-Quran. Baca Al-Quran. Ya. Jadi hiburannya seorang mukmin ketika gelisah itu adalah dia membuka Al-Qurannya. Dia baca firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena Al-Quran itu akan menyejukkan hati. Al-Quran itu akan menjadi cahaya yang menerangi kehidupan kita. Sehingga kita bisa tahu mana yang halal, mana yang haram. Kita tahu ini tauhid, ini syirik, ini ketaatan, ini kemaksiatan. Dengan membaca Al-Quran, kesedihan yang kita rasakan itu bisa dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran bisa menjadi obat kegelisahan bagi kehidupan kita. Ya. Makanya kalau kita gelisah, cepat-cepat buka apa? Al-Quran. Ya. Buka tok? Enggak. Diapain? Dibaca, difahami, diamalkan. Ya. Dengan itu kegelisahan yang kita rasakan akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja realita yang terjadi adalah banyak sekali orang yang kalau gelisah itu pelariannya bukan kepada Al-Quran. Ya, larinya kemana? Larinya kemana? HP. Ya. Gelisah kok scroll. Gimana bakal mendapatkan obat kegelisahannya? Ya, tidak sedikit dari kita kalau gelisah itu pelariannya bukan kepada Al-Quran, kepada handphone, kepada sesuatu yang lebih tidak disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan obat supaya hilang kegelisahan yang kita rasakan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kalau kita gelisah cepat-cepat baca Al-Quran. Ya. Luangkan waktu untuk bisa membaca Al-Quran. Ya. Dan subhanallah, ya, kalau kita mau introspeksi diri, kita mau introspeksi diri kita, kehidupan kita setiap hari antara membuka Al-Quran dan dengan membuka HP, itu lebih banyak mana? HP apa Al-Quran? HP. Antara membaca Al-Quran dengan membaca status WA, itu lebih lama mana? Status WA bisa berjam-jam itu, bermenit-menit ya. Kalau buka status WA itu subhanallah, bisa satu persatu sampai selesai. Ya. Tapi kalau baca Al-Quran baru 5 menit aja udah, ngantuk, ya, sudah nguap. Ya. Maka jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mumpung Allah kasih waktu, mumpung Allah masih berikan kita kesempatan, yang sudah berlalu sudahlah berlalu. Mungkin dulu atau sampai detik ini kita masih sering membuka HP dibandingkan Al-Quran, maka saatnya kita balik, ya. Rutinkanlah untuk membuka Al-Quran.
Ya, perbaiki waktu kita. Supaya apa? Supaya kita bisa diberkahi oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang ulama yang bernama Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau pernah menyesal karena nggak pernah dekat dengan Al-Quran. Bukan nggak pernah dekat, beliau menyesal karena jarang sekali membuka Al-Quran. Seorang ulama, beliau mengatakan, nadimtu ala tadji'i aktsara awqati fi ghairi ma'anil Qur'an. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan, aku itu menyesal karena banyak sekali waktu yang ada di dalam hidupku itu aku sia-siakan, aku habiskan untuk selain memahami Al-Quran. Ya. Ustaz, seorang ulama? Iya. Dan ulama tersebut menghabiskan waktunya bukan karena lalai, bukan. Ya, bukan karena tenggelam dalam kemaksiatan, bukan. Bukan karena sering main HP, bukan. Ya. Jadi waktu dia itu habis karena banyak nulis buku, belajar, membantah pemahaman-pemahaman yang tidak benar di zaman itu. Sehingga untuk membaca Al-Quran itu waktunya sedikit, habis untuk itu semua. Ya. Kayak kulo kali panjenengan ya. Waktunya habis buat baca buku. Ya. Dia habis waktunya sehingga baca Al-Quran itu sedikit. Makanya dia menyesal. Dan ini menunjukkan bahwa ternyata ya, semua kebaikan yang dilakukan itu dibandingkan dengan membaca Al-Quran itu kedudukannya jauh lebih tinggi membaca Al-Quran, memahami isi Al-Quran. Ya. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar minta Al-Quran itu menjadi obat kegelisahan kita. Ketika Al-Quran sudah menjadi obat dari kegelisahan kita, apa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan? Illa azhaballahu hammahu wa abdalahu makanahu farjan. Pasti orang yang sedih itu dia akan bahagia. Kesedihannya pasti akan hilang. Ya. Kemudian dia akan digantikan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kebahagiaan. Maka jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa obat ketika kita gelisah? Apa obatnya? Baca Al-Quran. Tapi bukan hanya sekedar baca, memahami, menghayati, mentadaburi. Semoga dengan itu kita kehilangan apa kegelisahan yang kita hadapi bisa terobati dan digantikan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kebahagiaan. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semuanya hamba-hamba yang dekat dengan Al-Quran. Allahumma amin. Ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kurangannya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai pemilik nyawaku, betapa lemah diriku ini, berat ujian darimu. Ku pasrahkan semua padamu. Tuhan, baru ku sadar indah nikmat sehat itu. Tak pandai aku bersyukur, kini ku harapkan cintamu. Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di kidung doaku. Sakit yang ku rasa
kembali putus asa. Jika ku harus mati